Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya Rohmat dari IAIN Purwokerto. Kali ini saya akan menyampaikan secara ringkas berkenaan dengan proses riset atau populer di dunia akademik dengan nama penelitian, nama lainnya adalah riset. Ya. Riset, ya, kalau dilihat dari segi nama, ya, di sini adalah should berarti riset ini adalah sebuah pencarian, penelusuran yang terus-menerus. Proses riset atau penelitian sebagai sebuah proses yang cycle, yang melingkar ini, di beberapa sumber referensi, misalnya yang populer di referensi pendidikan saat ini, misalnya John W. Creswell, populer itu beberapa tulisannya, kemudian juga Lauren Newman, Social Research, ya. Dari kedua buku itu setidaknya, ya, kita bisa melihat bahwa proses riset itu memang adalah sebuah proses yang cycle, ya, proses yang melingkar begini terus, ya, kemudian berakhir. Setelah berakhir dia akan terus begitu, ya. Gambar desain itu ada bermacam-macam, ada yang gambarnya berupa langsung lingkaran seperti Lauren Newman, ada yang modelnya bagan-bagan, tetapi kemudian ternyata secara keseluruhan juga membentuk lingkaran sebagai sebuah cycle. Untuk kali ini saya hanya akan membagi secara ringkas dengan kategori yang mudah bahwa ada tiga tahapan yang penting, yaitu adalah tahapan pertama, tahapan kedua, dan tahapan ketiga. Ya, kalau Creswell itu menjelaskan ada 6 tahapan. Sini saya kategorikan menjadi 3 saja. Nah, tahapan pertama ini di sini tahapan pertama. Pada tahapan pertama ini, yang paling penting dalam proses riset itu adalah problem. Populer di kalangan kita adalah dengan masalah. Ya. Bahkan di beberapa definisi riset di kalangan para ahli dikatakan atau penelitian adalah sebuah proses kegiatan yang diawali dengan masalah. Ya. Jadi riset atau penelitian itu diawali dengan masalah. Ya. Kemudian tahap yang kedua di sini, tahap yang kedua ini adalah ada data. Kemudian yang ketiga ya. Yang ketiga ini adalah jawaban masalah. Nah, lihat dicermati di sini dari tahap yang putaran pertama ini adalah masalah, kemudian yang terakhir jawaban masalah. Sehingga kalau secara ringkas, riset itu ya berawal dari masalah, berakhir dengan jawaban masalah, ya. Masalah ini biasanya kalau dalam proses tahapan penyusunannya ini ada pada bagian pendahuluan. Kemudian jawaban masalah ini adalah pada bagian terakhir. Ini di bagian simpulan. Sehingga simpulan ini boleh dikatakan nama lainnya ya adalah jawaban masalah. Nah, kemudian data, ya. Data ini nanti ada bermacam-macam. Ada data itu yang sifatnya teori, ada data itu yang bersumber dari perolehan di lapangan. Gitu. Jadi secara umum memang saya mengkategorikan lebih mudah itu hanya 3 tahapan ini saja. Ada masalah atau problem, kemudian jawaban masalah yang terakhir, kemudian didasarkan atas data. Artinya bahwa menjawab masalah ini dasarnya adalah data, ya, begitu. Nah,
Lah kok ini melingkarnya di mana? Karena begini, ya. Jawaban masalah itu, ya, kalau kemudian dipublish atau diinformasikan kepada yang lain, inform other menurut Newman, nah, maka temuan-temuan jawaban ini membuka peluang untuk masalah berikutnya. Itulah sebabnya mengapa riset itu dikatakan proses yang tidak berakhir atau pencarian yang terus-menerus, karena setiap ditemukan suatu jawaban, maka itu membuka peluang untuk masalah berikutnya. Masalah berikutnya dan masalah berikutnya. Itu sebabnya sehingga proses penelitian atau riset itu memang tidak akan pernah berhenti, tidak akan pernah selesai, karena setiap ada temuan baru, maka akan mendorong untuk melahirkan masalah baru, kemudian terus begitu dilakukan. Baik, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, nah, saya langsung akan kepada yang kedua, ke bagian kedua tadi, ya, data, ya. Penelitian itu tidak bisa dilepaskan dengan data, ya. Saya secara ringkas mendefinisikan dengan definisi yang sering saya ingatkan kepada mahasiswa dengan 4 kata yang mudah agar lebih mudah diingat, ya. Data adalah kumpulan informasi tentang sesuatu. Kumpulan informasi tentang sesuatu. Mengapa dikatakan kumpulan? Karena data itu memang secara kata maknanya ini sudah bermakna jamak, ya, karena tunggalnya adalah datum, sehingga dengan kata data itu artinya sebenarnya sudah keterangan-keterangan atau datum-datum. Meskipun kadang-kadang sudah menjadi salah kaprah kita mendengar kadang-kadang data diulang, ya. Misalnya ada istilah data-data di lapangan menunjukkan, ya. Padahal sebenarnya dengan dia katakan data itu sebenarnya sudah maknanya sudah sejumlah informasi atau keterangan. Kumpulan informasi tentang sesuatu yang di sini kalau saya singkat kemudian hanya tertulisnya kum info ttg sst. Kumpulan informasi tentang sesuatu. Sesuatu itu apa saja, ya, apa saja dari yang diteliti bisa berupa misalnya angka, bisa bukan angka, bisa wujudnya itu bisa tulisan, bisa juga adalah masih berupa rekaman suara dan lain-lain wujudnya, ya. Baik, dalam proses penelitian atau dalam kegiatan riset, kita akan mudah membuat klasifikasi atau ini saya buatkan ada tabel ringkas untuk memudahkannya, ya. Ada 4 komponen berkenaan dengan data itu, ya. 4 komponen itu di sini saya singkat dengan DT, ini adalah data. Kemudian sumber data, kemudian teknik pengumpulan data, kemudian yang terakhir teknik analisis data. Nah, ini yang pertama, ini adalah data. Data itu artinya informasi apa saja. Jadi ini isinya adalah apa, ya. Apa yang ingin dicari, apa yang dibutuhkan, itu di sini. Nah, dalam proses penelitian, ya, data apa yang akan dicari, data yang akan dikumpulkan ini dipandu oleh yang namanya teori. Ini dipandu oleh teori, ya. Dalam sistematika yang standar, biasanya teori ini itu dijabarkan, ditulis pada bab 2 atau bagian yang kedua, ya. Karena dengan pijakan ini, ya, seorang peneliti dia akan tahu apa yang akan dicari, apa yang akan dikumpulkan. Ini menjadi penting, ya. Apalagi kalau paradigma
kuantitatif atau kuantitatif paradigm, di mana memang termasuk kategori yang memegang teguh ini. Jadi ini semuanya sudah fix sejak awal. Nah, agak berbeda memang kalau penelitiannya adalah paradigmanya kualitatif, ya. Teori ini bisa berubah seiring dengan kegiatan penelitian. Tapi setidaknya pijakan awal dia tetap menggunakan juga. Ya. Ya. Hanya bagaimana dia berpegang teguh atau istiqomah atau tidak dengan teori itu nanti bergantung dari kondisi yang lapangan. Oke, ini. Jadi seseorang peneliti dia harus mengerti apa yang sebenarnya akan dicari, informasi tentang apa. Acuannya adalah yang menjadi acuan adalah teori. Kemudian dari mana sumber data itu? Nah, kita tahu bahwa sumber data itu sangat ragam, ya, sangat ragam, bisa dari orang, ya, bisa dari bukan orang, tergantung penelitiannya. Kalau penelitian sosial ya tentunya tidak bisa melepaskan dari data yang bersumber dari orang. Ya. Tapi kalau penelitian misalnya alam, penelitian di bidang biologi, penelitian bidang alam, bisa saja sumber datanya itu adalah memang sumber data dari alam, ya. Bisa juga adalah misalnya penelitian laboratorium yang sumber datanya adalah yang lain. Artinya sumber data ini bisa sangat beragam, ya. Kalau sumber datanya itu banyak, ya, artinya ada banyak, disinilah kemudian berlaku yang namanya pengambilan sampel, ya. Karena sumbernya banyak, ya, tidak memungkinkan untuk digali semua informasinya, maka berlakulah yang namanya sampel, ya. Sampel yang pernah saya gambarkan, ya, diibaratkan misalnya ini adalah populasi diambil sebagian, ya. Sebagian ini yang diteliti, ya. Dengan penelitian sebagian ini kemudian nanti, ya, simpulannya kembali kepada populasi, ya. Itu sebabnya salah satu karakter penting dalam sampel ini adalah bagaimana agar sampel ini representatif. Makna representatif itu adalah mewakili karakter yang ada di populasi. Bahasa lain lagi, sampel itu adalah miniatur, ya. Karena dengan dia itu bisa mewakili karakter yang ada di populasi, maka simpulan yang akan dibuat oleh peneliti itu menjadi tepat. Generalisasi yang diambil, dia mengambil simpulan secara kembali ke populasi ini menjadi tepat karena memang diambil dari sampel yang representatif, ya. Nah, kemudian kolom yang ketiga di sini itu adalah teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data sangat banyak ragamnya yang dikenal dalam dunia riset populer. Itu teknik pengumpulan itu ada misalnya dengan observasi atau pengamatan, kemudian dengan wawancara, ya, kemudian angket, kemudian dengan tes, kemudian dengan dokumentasi. Ini yang populer, ya. Yang populer dalam teknik pengumpulan data yang lazim adalah 5 hal itu. Ada observasi atau pengamatan, kemudian wawancara, kemudian ada tes, ya, kemudian ada angket, kemudian yang terakhir adalah dokumentasi. Nah, perlu saya sampaikan di sini, sumber data ini menjadi penting, ya, di sini. Kemudian di sini teknik pengumpulan data. Mengapa ini dibuat terkait begitu? Karena begini, sumber data tertentu, ya, bisa jadi teknik tertentu itu kurang tepat dipakai. Ya, misalnya begini, ini contoh.
kita ingin mencari data tentang persepsi masyarakat misalnya persepsi masyarakat, ya, atau respon masyarakat juga boleh, pandangan masyarakat misalnya. Berarti datanya adalah yang ingin kita cari, bagaimana persepsi masyarakat terhadap sesuatu atau misalnya isu tertentu misalnya gitu. Nah, karena masyarakat, ya, masyarakat kita tahu masyarakat itu artinya sangat luas, ya. Ya, karena nama lainnya masyarakat ya siapapun orang yang ada di situ, bisa anak-anak, bisa dewasa, bisa tua, itu anggota masyarakat. Nah, kalau masyarakatnya memang tingkat kemampuan membaca dan menulis misalnya itu, atau literasinya masih rendah, ya, sudah barang tentu teknik pengumpulan data dengan angket itu menjadi tidak tepat untuk dipakai, ya. Anak-anak misalnya juga informasi tentang anak-anak yang masih memiliki keterbatasan membaca, ya, menelaah dari sebuah tulisan, sudah barang tentu teknik angket tidak tepat. Di masyarakat, misalnya di kampung, di desa-desa yang juga kemampuannya itu masih sangat beragam, menggunakan teknik angket itu kurang tepat, ya. Mungkin lebih tepat dengan wawancara. Tapi problemnya nanti wawancara itu memerlukan waktu yang lama. Nah, ini penting. Bisa jadi ini karena ini adalah berjejer sini, bisa jadi begini, data tertentu, misalnya data tertentu, sumber datanya bisa lebih dari satu. Kemudian masing-masing sumber data bisa menggunakan teknik pengumpulan yang berbeda. Ya, teknik pengumpulan yang berbeda. Ya, jadi misalnya kalau seseorang mau penelitian tentang misalnya inovasi pembelajaran di suatu lembaga pendidikan misalnya, ya, dia data yang ingin dikumpulkan tentang aspek-aspek inovasi yang dilakukan oleh lembaga itu. Nah, dia menetapkan sumber datanya, diantaranya adalah kepala sekolah, kemudian guru. Kepala sekolah jumlahnya satu, ya, otomatis tidak perlu adanya sampel. Kemudian guru, nah guru, kalau kebetulan gurunya banyak, ya, misalnya sekolah lembaga yang besar, yang memiliki jumlah siswa yang banyak, kelas paralel, gurunya besar, bisa jadi dia menerapkan sampel tertentu, ya. Kalau dia ingin juga bagaimana tanggapan siswanya, muridnya, tentang inovasi yang dilakukan oleh lembaga itu, nah muridnya lebih banyak lagi, disitulah berlaku juga sampel. Nah, kalau di lembaga pendidikan nggak ada masalah, misalnya bisa menggunakan semua teknik yang tadi saya tulis, misalnya observasi, wawancara, kemudian angket, kemudian tes, kemudian dokumentasi, bisa saja semua digunakan. Bisa semua digunakan, bisa juga memilih yang tepat di antara beberapa teknik ini. Ya. Untuk mengetahui tentang misalnya sebuah implementasi pelaksanaan, ya wawancara mungkin sebagai pengecekan boleh, tapi yang akurat tentunya adalah pengamatan. Karena pengamatan, apalagi pengamatan secara langsung maupun pengamatan tidak secara langsung, ini lebih memiliki kemampuan menggambarkan kondisi yang sesungguhnya daripada wawancara. Karena wawancara itu adalah bersifat lisan, bisa jadi dia mengungkapkan perspektifnya, tapi bagaimana gambaran di lapangan akan lebih tepat misalnya dengan pengamatan atau observasi. Tapi kalau misalnya ingin mengecek data tertentu, bisa aja nanti misalnya dua teknik ini bisa saling melengkapi. Contoh misalnya data tentang misalnya jumlah siswa atau jumlah siswa misalnya, dokumen menunjukkan jumlah siswanya misalnya adalah 700, ya, dokumennya. Tapi ketika dalam suatu momen dihitung, jumlahnya kok ternyata lebih dari 700. Nah, ini seorang peneliti bisa konfirmasi melalui wawancara. Ya.
dokumennya 700, tapi mengapa realnya lebih dari 700? Nah, nanti dari hasil wawancara bisa akan informasi, oh iya, ada misalnya tambahan siswa yang belum masuk dalam dokumen. Begitu sebaliknya. Kalau dalam penelitian kualitatif yang menggunakan atau menerapkan triangulasi bahkan ini sumber dan teknik ini bisa menjadi teknik triangulasi, ya. Bisa menjadi teknik triangulasi. Karena triangulasi itu bisa konfirmasi kevalidan sebuah data bisa dari sumber lain atau bisa dengan teknik lain. Misalnya informasi tadi tentang kondisi siswa. Ya, seseorang bisa mengecek kevalidan data itu misalnya antara data yang bersumber dari kepala sekolah dengan data yang dari kepala TU misalnya. Jadi konfirmasi dari isu yang berbeda. Tapi bisa juga triangulasi itu sumber yang sama tetapi dengan teknik yang berbeda. Ya. Misalnya sama sumbernya dari kepala administrasi atau kepala TU, tata usaha misalnya, yang satunya menggunakan wawancara, yang satunya menggunakan dokumen misalnya. Jadi cross check itu bisa dilakukan. Oke, jadi 3 kolom ini data, sumber data, dan teknik pengumpulan data. Ya, tadi sudah saya jelaskan, ya, suatu data sumbernya bisa lebih dari satu, ya. Kemudian satu sumber data bisa menggunakan beberapa teknik pengumpulan data. Kemudian yang bagian akhir, ini teknik analisis, ya. Teknik analisis ini atau nama lainnya adalah teknik pengolahan data, ya. Mengapa ini saya jejerkan dengan begini? Karena begini, setiap data tentunya punya ketepatan untuk diolah, ya. Tidak semua data bisa diolah dengan cara yang sama, ya. Kalau datanya misalnya data kuantitatif pun itu ada beberapa kategori, ya. Kalau dari segi skala aja kita mengenal ada data dari segi skala kuantitatif. Kita mengenal ada istilah data nominal, ada data ordinal, ada data interval, dan ada data rasio. Ini yang populer dalam kajian-kajian metodologi penelitian kuantitatif. Skala data nominal, ordinal, interval, rasio. Ya. Perbedaan skala data ini sudah barang tentu menjadikan tidak bisa diolah dengan cara yang sama, ya. Misalnya kalau datanya nominal mau dihitung dengan average, dengan rata-rata, sudah barang tentu nggak bisa, ya. Kalau datanya ini adalah misalnya nominal kemudian akan kita buat dengan korelasi produk momen misalnya, itu pun juga nggak bisa, ya. Perbedaan karakter skala data ini akan menjadi berbeda juga dengan pengolahan datanya. Tapi ada juga yang data itu bisa diolah bermacam-macam. Kalau kebetulan datanya misalnya interval ke atas, interval rasio, bisa dilakukan dengan berbagai macam teknik pengolahan. Nah, dengan dibuat tabel semacam ini akan memudahkan sebenarnya, ya, untuk melihat, ya, bagaimana keterkaitan antara bagian data, sumber data, teknik pengumpulan data, kemudian tahap terakhir adalah teknik analisa data. Demikian, semoga tambahan penjelasan ini bermanfaat, ya, bermanfaat. Mungkin terlalu pendek, terlalu ringkas, ya. Nanti mungkin dalam kesempatan yang lain akan diberi penjelasan secara khusus. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.